Bapak Anies Rashid Baswedan dijegal menjelang Pilgub di DKI Jakarta adalah bukti nyata bahwa politik itu semuanya demi kepentingan dari kelompok-kelompoknya, bukan memikirkan tentang kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Lagi ramai tentang pencegalan dari Bapak Anies Rashid Baswedan dalam Pilgub di DKI Jakarta. Anies dijegal adalah bukti nyata yang harus dipertontonkan kepada rakyat Indonesia, khususnya kepada masyarakat yang ada di DKI Jakarta. Pendukung dari Bapak Anies Rashid Baswedan, atau lebih dikenal anak Abah ini, semuanya pada mengamuk. Semuanya tidak terima ketika sosok yang mereka agung-agungkan ini pada akhirnya dijegal sehingga tidak dapat mengikuti Pilgub di DKI Jakarta. Siapa kira-kira di sini yang salah? Apakah Bapak Anies Rashid Baswedan? Ataukah partai politiknya? Dengan demikian, dalam beberapa menit ke depan ini, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video terkait dengan ungkapan kekecewaan dari anak-anak Abah yang selama ini mereka sudah berjuang untuk mendukung Bapak Anies Rashid Baswedan untuk menjadi calon gubernur di DKI Jakarta. Inilah cuplikan video selengkapnya. Rame-rame jegal Anies, seorang yang punya elektabilitas dan hasil surveinya paling tinggi, mau dijegal. Ada apa ini? Bahkan yang hasil surveinya rendah, mau dijagokan untuk di Jakarta. Untuk mencegah Anies dapat tiket. Wow. Ayolah para elit-elit, mari kita mendidik rakyat, mencerdaskan rakyat. Jangan mentang-mentang Anda berkuasa, Anda semena-mena. Ya? Aduh. Nanti bapaknya Aduh. Pakai ini ya Pak. Aduh. Di sini Bapak. Aduh. Di sini depan. Ya biasa kencang suaranya. Mantap Bapak. Harus semangat ya Bapak-bapak ini. Aduh. Untuk Bisa semangat kita. ini nggak dipegangin ini? Boleh? Soalnya ini. Ini apa ini? Aduh. Aduh. Ya, diterangin dong. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, maaf. Sudah siap semuanya? Ya. Aduh. Hitung ya. Jadi saya himbau kepada PKS untuk tinggalkan Anies sekarang juga, ya. Tinggalkan Anies sekarang juga jika kalian memiliki opsi seperti ini, ya. Jelas? Jadi nggak usah basa-basi ya, atau berkamuflase playing victim dan lain-lain, ya. Sampaikan itu secara tegas, ya. Sampaikan itu kepada masyarakat, ya. Nggak masalah, itu hak kalian, ya. Hak kalian itu. Jadi jangan beralibi nanti ya, Anda berkeluh kesah bahwa oh saya sudah berjuang sekian tahun. Nggak ada Pak, ya. Perjuangan itu terus berjalan Pak, ratusan tahun. Jadi nggak ada kata lelah, nggak ada sabar, itu nggak ada batasnya bos. Tapi kalau misalnya Anda sudah tidak sabar, ya, menginginkan sesuatu yang lebih enak atau menjanjikan dan lain-lainnya, silakan tinggalkan perjuangan ini, ya kan? Saya tidak fanatik buta dengan Anies, ya kan? Kalau misalnya Anies itu sudah tidak mampu, ya sudah tenggelam dia. Akan ada Anies baru, akan ada patriot baru, kan seperti itu, ya. Kita ini menginginkan bahwa negara kita ini memiliki kedaulatan, ya. Kita menginginkan bahwa negara kita ini memiliki keadilan sosial. Ya, kan itu yang diinginkan oleh para pahlawan sebelum kita Indonesia merdeka. Jadi silahkan ya,
silakan segera. Saya minta ada kejelasan, ya. Tapi kalau kamu ya terlalu lama, ya kalau kamu terus melakukan hal-hal seperti ini, ya, tapi kalau kamu tidak mencoba menjadi sifat kesatria, ya, sampaikan itu kepada rakyat jika kalian benar-benar menginginkan opsi itu, ya. Kalian menginginkan di opsi yang lainnya, silakan saja. Kita nggak ada baper-bapernya kok, ya. Tapi biarlah masyarakat melihat secara gamblang, ya, perilaku kalian ini, ya. Silakan. PKS resmi meninggalkan Anies dan segera mengumumkan Ridwan Kamil sebagai calon gubernur yang baru. Ini sebenarnya salahnya Pak Anies karena nggak segera mengumumkan Sohibul Iman sebagai cawagupnya dan segera mencari tambahan kursi untuk melengkapi syarat pencalonan. Padahal ada banyak opsi yang tersedia bagi Pak Anies agar tetap bisa nyagup. Yang pertama bisa bergabung dengan Partai Nasdem sehingga syarat pencalonannya cukup, atau menjalin komunikasi dengan partai lain seperti PDIP. Tapi hingga 40 hari batas waktu yang disampaikan oleh PKS, Anies tidak melakukan apa-apa. Semoga ini bisa jadi pembelajaran bagi Pak Anies kalau nggak semua hubungan itu bisa dijalani tanpa status, Pak. Nggak mungkin Bapak tiap pemilu, tiap pilkada pengen diusung oleh partai politik, tapi Bapak sendiri nggak mau gabung dengan partai politik. Nggak semua partai politik sanggup HTS-an sama Bapak, Pak. Semoga Pak Anies sehat selalu dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap terbuka kesempatannya untuk nyalon gubernur Jakarta. Kira-kira setelah ditinggalkan oleh PKS, Anies bakal nyalon dari partai apa ya? Dalam kondisi saat ini, saya rasa warga Jakarta khususnya, kita sedang bersedih. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan, terutama untuk ibu-ibu semua di sini. Bahwa kita punya orang yang baik, kita punya orang berintegritas, kita punya orang yang bisa memimpin DKI, kita punya orang yang bisa kita percaya, dan kita yakini bahwa beliau bisa memimpin Jakarta, dan itu sudah terbukti masa lalu ini. Yang kita sedihkan, kenapa kok partai-partai pendukungnya ini memanuver yang saya sendiri, para ibu-ibu saya rasa ini bertanya-tanya, apa kesalahan Pak Anies? Apa yang pernah Pak Anies lakukan masa lalu? Saya berharap kepada pemimpin partai-partai yang telah berkomitmen untuk mendukung Pak Anies Rashid Baswedan, tolonglah dengar suara ibu-ibu, suara warga DKI, agar kita semua komitmen memberikan Pak Anies mendukung Pak Anies menjadi gubernur DKI. Kalau untuk semua pengusung di DKI, kita semua berharap Pak Anies menjadi gubernur. Untuk itu, saya mohon kepada pimpinan partai yang telah berkomitmen, partai PKS, PKB, Nasdem, PDIP, dan itu semua, mari kita berkomitmen. Kita tidak boleh mengingkari janji. Kita sudah tahu betapa Pak Anies itu sudah memimpin DKI dan beliau berhasil. Ayo kita wujudkan ini. Kita semua sama-sama saling bahu-membahu untuk mewujudkan Pak Anies DKI 1. Terima kasih, saya rasa itu saja. Mudah-mudahan kita semua doa, warga negara Jakarta ingin sekali Pak Anies menjadi pemimpin Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang nanti ya RK lawan kota kosong, ya kalau Pak Anies tidak dicalonkan, begitu RK lawan kota kosong, kita menangkan kota kosong, ya nggak? Kemungkinan besar penjagalan-penjagalan ini sudah jelas, tapi kita buktikan bahwa rakyat Jakarta, kita lawan kota kosong, nggak apa-apa. Kita pilih kota kosong kalau emang Pak Anies nggak dicalonkan. Udah gampang gitu aja dah ya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dari cuplikan video di season pertama ini, kira-kira siapa yang salah di sini? Apakah partai politiknya? Ataukah
Bapak Anies Rashid Baswedan itu sendiri. Ya, perlu kita sadari bahwa dalam dunia politik itu semuanya demi kepentingan untuk memperoleh kekuasaan. Cerita untuk kesejahteraan rakyat itu berada di nomor sekian. Lagi saya tegaskan bahwa dalam dunia politik yang diutamakan adalah kepentingan untuk menduduki kekuasaan. Persoalan untuk kesejahteraan rakyat itu akan berada di nomor yang kesekian. Itu adalah fakta. Dari kasusnya Pak Anies Rashid Baswedan yang sama-sama kita simak dalam cuplikan video ini, siapa kira-kira yang salah di sini? Saya secara pribadi sampai hari ini masih bertanya-tanya, kenapa Bapak Anies Rashid Baswedan itu tidak tergabung dalam partai politik? Sekali lagi, mungkin ini patut kita renungkan bersama-sama. Kalaupun pemirsa sekalian punya buah pikiran, mari kita sharing bersama dengan meninggalkan buah pikiran Anda di kolom komentar. Kenapa Bapak Anies Rashid Baswedan tidak bergabung dalam partai politik? Yang kedua, memang menyakitkan ketika di detik-detik terakhir seperti ini, manuver politik itu dilakukan. Sangat menyakitkan. Artinya menunjukkan kepada kita rakyat Indonesia bahwa inilah yang namanya upaya penjegalan yang sesungguhnya. Tetapi perlu kita sadari bahwa cara-cara seperti ini adalah contoh-contoh busuk yang ditunjukkan dari partai politik, yang ditunjukkan dari para penguasa di bangsa ini kepada kita, rakyat Indonesia. Terus terang, saya tidak menyangka bila pada akhirnya Anies Rashid Baswedan harus dijegal. Padahal kemarin-kemarin Anies didukung dari partai PKS, partai PKB, dan partai Nasdem. Semudah itukah mereka meninggalkan Anies Baswedan? Tetapi lagi dan lagi saya katakan bahwa inilah politik yang sesungguhnya. Semuanya hanya demi kepentingan semata. Mari kita lanjutkan lagi. Sudirman Said, ya, dari capres ke jabatan gubernur DKI lagi rame-rame pertanyakan ideologi kekuasaan Anies Baswedan. Saya ingin menanggapi terutama dari Sudirman Said ya. Begini Bang Sudirman ya, Anda ini mengatakan bahwa Anies Baswedan itu meninggalkan kalian gitu ya di perubahan gitu ya. Anda menginginkan bahwa Anies Baswedan itu seperti orang yang di luar terus-menerus gitu ya, kemudian menjadi pemimpin perubahan ya, dan Anda menganggap Anies Baswedan ini seperti mementingkan dirinya sendiri ya, kan begitu kan poin Anda kan ya. Katakan begini ya, sekarang yang meminta Anies menjadi gubernur DKI Jakarta itu siapa ya? Apakah kalian atau kami ya sebagai masyarakat ya? Kami menginginkan bahwa ada orang jujur yang memimpin dalam suatu birokrasi pemerintahan. Anda katakan public service ya, memang public service gitu loh. Itu kan tujuan kita berpolitik ya, memberikan kemaslahatan ya, kemudian kesejahteraan untuk masyarakat, berbakti untuk bagi nusa dan bangsa, kan begitu poinnya. Lalu apa masalahnya ketika Pak Anies menjadi gubernur DKI lagi? Apakah Pak Anies harus masuk sebagai anggota partai yang kita tahu bahwa partai ini kita lihat selama ini pragmatis? Begitu ya, atau memang kami menginginkan Anies Baswedan ini ya bekerja sesuai dengan aturan ya, kita tempatkan dia ke tempat yang tinggi gitu loh ya, walaupun nanti dia menjadi gubernur, nanti dia akan naik lagi, itu kami yang menginginkan gitu ya, masyarakat yang menginginkan, kami yang mendorong Anies Baswedan untuk menjadi seorang gubernur lagi gitu loh.
bukan keinginan pribadi Anies Baswedan. Anda harus garis bawahi itu. Ya, Sudirman Said. Jadi berhentilah berkoar-koar ya. Ya. Meninggalkan Anda. Ya. Anies Baswedan kepentingan pribadi. Anda yang tidak memahami ini, kami yang minta. Ya, Sudirman Said ya. Jelas ya? Ada partai durian, partai durian. Orang ini sih bulat terus ada duri-durinya tuh. Warnanya biru. Kadernya sotoy banget. Pakai ngatain orang, nggak punya partai katanya, bisa nyalonin. Padahal dia nggak sadar. Nih, sepengetahuan gua dari partai itu diciptakan, didirikan, ya kan? Sampai partai itu dirampas. Partai rampasan itu kalau mau tahu. Nah, sampai sekarang nih belum ada satupun kadernya yang dijadikan calon presiden atau calon gubernur. Coba dah cari di mana. Belum ada, sepengetahuan gua. Panik nih ya. Mungkin udah mulai nggak laku kali partainya kali ya. Menurut gue mah kayak gitu. Masyarakat Betawi dan Jakarta ya menyampaikan ke Partai Nasdem, kita melihat bahwa Partai Nasdem ini salah ya, istiqomah untuk 2024 pilkada ini bersama-sama dengan rakyat Betawi, ya masyarakat Betawi, masyarakat Jakarta. Untuk itu saya izin untuk menyampaikan aspirasinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Selasa 13 Agustus 2024, atas nama dan mewakili masyarakat Betawi dan warga Jakarta untuk menyampaikan pernyataan sikap secara terbuka dan khusus bagi partai yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan kesejahteraannya. Maka bersama ini kami sampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Kami masyarakat Betawi dan warga Jakarta mengharapkan kepada Nasdem, Partai Nasdem, untuk bersama-sama membangun kota Jakarta yang berkeadilan bagi masyarakat kecil dan memajukan kota Jakarta. Kedua, mendengarkan dan mewakili aspirasi suara kegundahan hati masyarakat Betawi dan warga Jakarta yang kehilangan kebahagiaan serta manfaat kebijakan pemerintah daerah saat ini. Jadi ada beberapa kebijakan kesejahteraan buat masyarakat yang hilang ketika Pak Anies kita dapatkan ya, sekarang tidak dapat KJP, terus juga poti, lansia dan macam-macamnya ya. Jadi untuk yang tiga, kami masyarakat Betawi dan warga Jakarta siap mendukung, mengharapkan serta meminta kepada Partai Nasdem untuk mengembalikan program-program kesejahteraan bagi warga dan masyarakat yang saat ini tidak dapat kami rasakan kembali, seperti kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Lansia, kartu Jakarta Mahasiswa, bantuan operasional tempat ibadah, dan bantuan pangan murah bagi masyarakat kecil. Demikian pernyataan sikap dari kami. Semoga Nasdem, Partai Nasdem dapat memperjuangkan harapan kami, warga Betawi dan warga Jakarta, untuk lebih mensejahterakan dan berkeadilan. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga Kecamatan Kemayoran, berdasarkan hasil rapat pertemuan pagi ini, alhamdulillah di udara yang cuaca yang cerah ini, kami warga Kecamatan Kemayoran menyatakan sikap deklarasi warga Kecamatan Kemayoran, warga kota Kecamatan Kemayoran, warga kota Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dengan ini menyatakan, Jakarta Pusat dengan ini menyatakan, satu, bahwa kami telah merasakan kinerja dari Gubernur Bapak Anies Baswedan selama bertugas di Jakarta
pada periode 2017 sampai 2022. Kami warga mendapat berbagai kemudahan dan prioritas dari pemerintah Jakarta. Kedua, bahwa program ruang terbuka hijau Biotrans sukses menjadi contoh kota ramah lingkungan. Program hunian DP 0, program subsidi pangan, dan masih banyak lagi program unggulan. Seperti bantuan operasional tempat ibadah, KJP Plus, KJMU, KJS, sehingga bantuan prioritas ini untuk lansia. Ketiga, atas dasar tersebut, maka pada hari ini, Musyawarah Warga Kota Kecamatan Kemayoran yang berdiri dari hutan panjang, kebun kosong, sumur batu, Serdang, Harapan Mulia, Cempaka Baru, Gunung Sari Selatan, dan Kemayoran, menyatakan warga Kota Kemayoran mendukung Gubernur Bapak Anies Baswedan untuk kembali bertugas di Jakarta periode 2024 sampai 2029. Dan pertemuan hari ini Kemayoran, Jakarta Pusat, 6 Juli 2024 atas nama warga Kota Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Oke guys, itu adalah suara-suara dari pendukung Bapak Anies Rashid Baswedan. Mereka terus melakukan berbagai macam cara, berbagai macam upaya agar Anies Rashid Baswedan ini bisa dicalonkan untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2024 sampai 2029 nanti. Dari cuplikan-cuplikan video yang sudah kita saksikan bersama-sama, ada upaya tuntutan, ada ungkapan kekecewaan, ada cerita untuk melawan kota kosong dan lain sebagainya. Saya secara pribadi hanya mau katakan bahwa politik itu sangat dinamis. Sekali lagi, politik itu sangat dinamis. Iso dele, sore tempe. Semuanya, lagi dan lagi saya katakan, hanya demi kepentingan semata. Pantaskah seorang Anies Rashid Baswedan harus dijegal? Saya secara pribadi terkadang ketika memikirkan tentang penjegalan yang dilakukan kepada Anies Rashid Baswedan ini, menurut saya kelemahan pertama karena Anies Rashid Baswedan ini tidak bergabung dalam partai politik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jikalau para relawan atau para pendukung anak-anak ABA ini menginginkan bahwa Anies Rashid Baswedan harus tetap maju untuk menjadi calon gubernur di DKI Jakarta periode 2024 sampai 2029, saya pikir masih ada solusinya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah tenggang waktu dalam 1 minggu lebih atau 2 minggu ini cukup atau tidak sampai di hari pendaftaran nanti?
Yakni ketika Anik tidak punya partai politik, mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus maju sebagai tim independen. Tetapi saya tidak tahu apakah waktunya cukup atau tidak. Tetapi kalau tidak, maka upaya penjegalan memang benar-benar sudah terkoordinir. Saya kadang-kadang ketika berpikir tentang nasib Anies Baswedan bersama partai-partai politik yang mendukungnya pada Pilpres kemarin, jujur, secara pribadi saya mau katakan bahwa PKB, PKS, dan Nasdem adalah partai-partai politik di bangsa ini yang pelin-pelan. Kenapa saya harus katakan pelin-pelan? Karena baru beberapa bulan, 14 Februari 2024, bersama-sama kita menyaksikan, kita merayakan pemilihan presiden. Dalam tenggang waktu beberapa bulan, semua partai politik yang kala itu sudah mendukung Bapak Anies Rashid Baswedan akhirnya meninggalkan Anies Rashid Baswedan. Luar biasa. Semuanya hanya mau mencari zona nyaman. Semuanya hanya mau mengejar kekuasaan. Itulah bobroknya dalam berpolitik. Persoalan kesejahteraan rakyat itu taruh di nomor sekian. Intinya, kekuasaan kami dapat, keuntungan kami dapat, maka siapapun di depan mata pasti akan dilabrak, bahkan ditinggalkan. Semoga saja Bapak Anies Rashid Baswedan dapat menemukan solusi terbaik dalam menghadapi persoalan ini. Tetapi saya secara pribadi harus katakan bahwa ini cukup sulit dengan tenggang waktu yang tidak lama lagi, di mana para kandidat calon ini mereka harus mendaftarkan diri. Kalau tidak salah tanggal 27 atau 28 di bulan Agustus ini mereka harus mendaftarkan diri. Pertanyaannya, apakah Bapak Anies Rashid Baswedan akan mendapat solusi dalam persoalan ini? Mari kita ikuti terus perkembangan dari Pilgub di DKI Jakarta. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.